Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita umur, Allah masih beri kita kesempatan untuk tetap sampai akhir hayat kita mengisi koper-koper kita. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Zahir Al-Minangkabawi. Beliau akan memberikan tausiah mengenai menjaga akidah sampai akhir hayat kita. Husnul Khatimah insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini akidah ini cukup penting sekali. Jangan sampai kita rusak akidahnya, tidak terjaga sehingga kita tidak menjadi husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan Ustadz barangkali ya. Bapak Ibu sudah baca CV beliau. Eh, Kita mulai acara kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati, kita siapkan badan kita, apa 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 yang perlu kita catat, buku atau segala macam disiapkan dan kita fokus untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kembali dan tidak pernah bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah, kita dimudahkan bisa sholat, bisa menuntut ilmu agama, yang mana nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke semua orang. Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah memberikan dunia kepada man yuhibbu wa man la yuhibbu. Orang yang ia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Jadi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Baik muslim maupun kafir, baik taat maupun pelaku maksiat, semuanya Allah berikan. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang-orang yang dia cintai saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Kita berharap Amin. bisa istiqomah di atas nikmat-nikmat iman ini, nikmat Islam dan nikmat berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat, sangat senang rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak bisa berjumpa langsung, tapi setidaknya melalui Zoom ini saya sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin ya dan Allah. pertemuan yang berkelanjutan. Karena Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesungguhnya apa yang saya sampaikan bukan dalam rangka mengajari Bapak Ibu sekalian, karena tidak pantas rasanya saya mengajari Bapak Ibu yang umurnya setara dengan ayah dan atau ibu saya atau paman bibi saya.
Apa yang kita bicarakan di pagi ini hanya untuk mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan, kita saling bertukar pikiran supaya kita sama-sama bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Eh, Pagi ini tema yang akan kita bahas judulnya adalah menjaga akidah sampai akhir hayat. Materinya sebenarnya bagi Bapak yang Ibu yang ingin materinya ada di website Mari Baraja punya saya. Judul yang sangat-sangat penting sekali untuk kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kita nanti insya Allah materinya 45 menit kemudian atau sampai 1 jam kemudian nanti kita akan tanya jawab insya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menjaga akidah sampai akhir hayat sampai kita bisa mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, ini harus kita lakukan. Dan husnul khatimah itu harus diusahakan, tidak datang begitu saja tanpa usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, barang siapa yang berusaha untuk menggapai husnul khatimah, maka Allah akan berikan. Tapi barang siapa yang tidak mau husnul khatimah, ya Allah biarkan dia. Maka menjaga akidah sampai kita husnul khatimah, ini pembahasan yang sangat penting. Kita mulai dari beberapa pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan bahas tentang hati yang salim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Di mana Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi harta yang kita miliki di dunia ini. Tidak berguna lagi anak-anak. Yang berguna hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Di sini Allah mengatakan qalbun salim. Hati yang salim, hati yang selamat. Artinya nanti di hari kiamat, yang berguna bagi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat kata para ulama itu dimulai dari meninggal dunianya kita, terpisahnya ruh dengan jasad. Ini adalah permulaan perjalanan akhirat. Nanti di alam kubur dan seterusnya, ini adalah semuanya perjalanan akhirat. Maka tidak berguna semua hal yang ada pada kita hari ini kecuali hati yang selamat. Apa itu hati yang salim? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah nanti bisa cek di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dari seorang imam namanya Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullahu taala, yang bahwa beliau mengatakan menafsirkan firman Allah dalam surat Syu'ara tadi, wal qalbu al khali minal bid'ah al mutmainnu ala sunnah. Hati yang salim itu adalah hati yang bersih dari kebid'ahan dan dia tenang di atas sunnah. Sunnah di sini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sunnah dalam istilah akidah. Karena sunnah itu di dalam ilmu syariat dia memiliki beberapa makna. Ya, sunnah di dalam pengertian syariat itu memiliki beberapa makna. Ada sunnah dalam ilmu hadis. Jadi sunnah ada dalam ilmu hadis, dalam hadis
yaitu semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah sama dengan hadis. Ada juga dalam ilmu fikih yang kita kenal sunnah itu sesuatu yang tidak wajib, yang kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, sunnah itu nanti banyak ada dalam usul fikih juga, kemudian ada dalam akidah. Kalau dalam akidah, nah, yang dimaksud dengan sunnah di dalam akidah itu adalah sunnah merupakan lawan dari bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak diajarkan oleh Nabi. Sedangkan sunnah berarti semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melihat hukum fikihnya. Baik itu hukumnya wajib, seperti misalnya sholat 5 waktu, itu sunnah. Ya, sunnah Nabi, artinya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan, zakat, haji, atau yang amalan-amalan yang sifatnya sunnah dalam hukum fikih seperti misalnya sholat duha, atau seperti contohnya sholat rawatib, atau yang lain sebagainya. Ini semuanya masuk ke dalam makna sunnah dalam akidah. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Uthman tadi, hati yang salim itu adalah hati yang dia itu bebas dari kebid'ahan dan dia tenang, kokoh di atas sunnah. Maknanya adalah di atas segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa akidah, baik itu berupa ibadah, baik itu berupa muamalah atau akhlak. Jadi ini bukan istilah fikih. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika nanti kita bertemu dengan Allah, yang bermanfaat untuk kita adalah keadaan hati kita yang berada di atas sunnah. Akidah kita benar, ibadah kita benar, akhlak kita baik. Nah, kemudian kita lanjut. Berikutnya kita akan membicarakan tentang urgensi akidah tauhid sampai akhir hayat. Akidah yang benar, akidah yang nanti akan memberikan manfaat kepada kita adalah akidah tauhid. Akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seberapa penting akidah ini untuk kita miliki, kemudian untuk kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yang kemudian dengannya kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, lalu kemudian kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita, lalu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Maka ada beberapa alasan. Sebenarnya banyak alasannya, tapi saya ringkaskan 3 alasan penting kenapa kita harus memiliki akidah tauhid, akidah yang benar. Kemudian kenapa kita harus menjaga akidah tersebut. Yang pertama adalah akidah merupakan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim itu cara hidup kita, cara hidup sebagai seorang muslim, ada 3 hal yang harus kita miliki. Cara hidup ini disebut dengan manhaj. Manhaj seorang muslim, ada 3 hal yang harus dia miliki. Yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua, ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ketika kita bermuamalah. 3 hal ini harus baik semuanya. Seorang muslim harus baik akidahnya, harus baik ibadahnya, harus baik akhlaknya.
Namun dari tiga perkara ini, maka perkara akidah yang paling penting. Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah perkara akidah. Maknanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau seandainya seorang itu akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi akidahnya tidak bagus, dia akan celaka. Tidak akan berguna ibadahnya, tidak akan bermanfaat akhlaknya, ya. Sebaliknya, ketika seorang itu akidahnya benar, tapi mungkin ibadahnya, akhlaknya ada kurangnya, kita tidak katakan salah, mungkin ada kurangnya, ya, dia ada kurangnya, maka akidah ini akan menolong dia, dia akan membantu kekurangan yang ada pada ibadah atau yang ada pada akhlak tadi. Nah, ini yang akan kita bicarakan di poin ini. Yang pertama adalah akidah tauhid adalah syarat diterimanya ibadah. Kita seorang muslim, kita harus beribadah. Ibadah kita harus baik. Nah, bagaimana ibadah kita itu bisa menjadi baik? Maka syaratnya adalah dengan akidah yang benar. Dalilnya adalah diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang ulama sunnah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Di sini Allah mengatakan, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan lebih baik amalannya. Berarti Allah berbicara tentang apa? Tentang ibadah itu ada kualitas, ada kuantitas. Kualitas artinya baiknya ibadah tersebut, kualitas banyaknya. Nah, yang dituntut oleh Allah kepada kita itu ibadah itu harus berkualitas, bukan sekedar banyaknya saja. Allah tidak mengatakan supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Tidak. Tapi Allah bilang yang paling baik amalannya, yang paling bagus. Berarti kualitasnya. Baru yang dilihat, kemudian yang kedua kuantitasnya. Ya, kuantitasnya, banyak sedikitnya. Nah, kita lihat kata Fudail bin Iyad, apa sih maksud dari ibadah yang berkualitas tersebut, ibadah yang baik tersebut? Maka beliau mengatakan di sini, ibadah yang baik itu maknanya adalah ibadah yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas dan shawab. Ikhlas apabila hanya untuk Allah semata. Nah, ini yang disebut dengan tauhid. Ini yang disebut dengan tauhid. Ini yang disebut dengan tauhid. Akidahnya benar. Ketika dia beramal itu, dia tujukan amalan tersebut hanya untuk Allah semata. Bukan untuk manusia. Bukan untuk kepentingan dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, shawab. Shawab itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya syarat diterima ibadah itu ada dua, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua shawab. Shawab itu artinya mutaba'ah, disebut juga dengan mutaba'ah, artinya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, apalagi dua-duanya tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini disebut dengan hadis qudsi, ini disebut dengan hadis qudsi, ya, hadis qudsi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka'i anisyirki." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan menyekutukanku, nah suatu amalan dengan menyekutukanku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Artinya ibadah tersebut Allah tolak, nggak diterima. Nabi SAW juga ini syarat yang kedua, yaitu barang siapa yang mengamalkan suatu perkara yang tidak ada perintahnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita akidahnya benar. Kalau akidahnya tauhid. Puasa kita, kalau kita berbuat syirik atau akidahnya rusak, percuma kita melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ibadah tersebut nanti hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya. Ya, ini yang pertama yang menunjukkan pentingnya kita untuk memiliki akidah yang benar. Karena dia menentukan benar atau diterimanya suatu ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, ibadah itu syarat bermanfaatnya akhlak yang baik. Tadi kita sampaikan, ada ibadah, ada akhlak, ya. Kita semuanya diperintahkan untuk memperbagus akidah, memperbagus ibadah, memperbagus akhlak yang baik. Tapi kapan akhlak yang baik itu akan bermanfaat? Jawabannya kalau akidahnya benar. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ini tentang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertauhid kepada Allah, apa dia bilang? Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala ini menghikayatkan ucapan mereka. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian menjadikan memberi minuman orang-orang haji atau umroh kemudian mengurusi Masjidil Haram, kalian samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ketika orang kafir Quraisy ini diajak untuk beriman oleh Nabi, mereka dengan sombongnya menolak. Kamu nggak mau? Kami nggak mau. Kami juga punya kebaikan kok, gitu. Kami menjamu para tamu Allah yang haji, yang umroh ke Masjidil Haram, itu kami beri minum, kami siapkan makanannya, kemudian Masjidil Haram kami bersihkan, kami jaga. Artinya mereka mengatakan kami berakhlak baik. Jadi kami tidak perlu beriman karena kami apa? Punya akhlak yang baik. Sudah cukup, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastawuna indallah. La yastawuna indallah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama, tidak sama, ya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ayat ini sebagai bantahan buat orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman karena mereka merasa memiliki jasa dan berakhlak kepada manusia. Tapi Allah sebutkan bahwasanya itu tidak sama dengan keimanan kepada Allah. Jangan berbangga dengan akhlak baik kalian kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu tidak akan bermanfaat kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Dan ini lebih dijelas lagi disebutkan di dalam hadis ya, Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Imam Muslim nih. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang namanya Ibnu Jud'an. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah, Ibnu Jud'an ini orang kafir Quraisy yang hidup di masa jahiliyah. Dia selalu bersilaturahmi. Ini kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dia selalu memberi makan orang miskin. Dia orang baik.
akhlaknya baik. Bahkan disebutkan dalam riwayat juga Ibnu Jun'an ini dapurnya tidak pernah selesai. Asap di dapurnya mengepul terus. Artinya dia menjamu orang banyak. Membantu orang miskin, membela orang yang lemah, dan seterusnya. Kata Aisyah, apakah akhlak baiknya tadi bermanfaat untuknya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, karena dia tidak mengucapkan Rabbku ampunilah kesalahanku. Artinya dia tidak beriman. Jadi nggak ada gunanya dia berakhlak baik kepada manusia tapi tidak beriman, nggak ada gunanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lebih jelas lagi nanti orang kafir di akhirat. Orang kafir berbuat baik nggak? Akhlaknya baik nggak? Ada banyak orang kafir yang akhlaknya baik. Ya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena akidahnya tidak benar. Karena dia tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah. Jadi nggak bermanfaat. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya kita harusnya memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Jadi jangan sampai nanti akhlak kita baik, tapi akidah kita rusak. Atau ibadah kita banyak, tapi akidah kita rusak. Yang mana? Karena rusaknya ibadah kita tadi, maka tidak ada gunanya akhlak yang baik. Tidak ada gunanya ibadah yang banyak. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, tentang betapa pentingnya akidah yang benar, bahwasanya akidah yang benar syarat mutlak masuk surga. Nah, ini mungkin kita garis bawahi, dia syarat mutlak masuk surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, surga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Tidak akan masuk surga seorang karena sebagai ganti dengan amalannya, tidak. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dengan Anda? Kata Nabi, iya, tidak juga denganku. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Maknanya karena tauhidnya kita, karena benarnya akidah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya surga ya, surga itu kan ada pintunya. Ini ilustrasi saja, tidak bukan dalam rangka menggambarkan tentang surga. Surga itu ada pintunya, surga itu bertingkat-tingkat. Darajat, dia bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Bapak Ibu sekalian, surga itu untuk masuk ke dalamnya, untuk bisa masuk ke dalamnya, ini syaratnya tauhid. Akidah yang benar. Sedangkan untuk penentuan kita nanti berada di tingkat yang mana, apakah tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan seterusnya sampai tingkat yang paling tinggi surga Firdaus, ini baru ditentukan oleh amalan. Nah, jadi ini baru oleh amal ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, menunjukkan pada kita tauhid ini sangat penting nih. Karena syarat supaya kita bisa masuk surga. Ya, baru nanti ketika sudah masuk ditentukan tingkatannya berdasarkan banyak atau sedikitnya amal kita. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah." Ini dia. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya, artinya akidahnya, akidah tauhidnya lurus, tidak rusak, maka pasti dia masuk surga. Pasti. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar.
Tapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah, pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ya. Maka ini menunjukkan pada kita akidah itu syarat mutlak masuk surga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan, ya, telah mengharamkan atas neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan dengan ucapannya itu wajah Allah. Artinya dia tauhidnya benar, akidahnya benar. La ilaha illallah yang dia ucapkan dengan lisannya itu berasal dari satu, dari hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dia realisasikan dengan amal perbuatannya. Ya. Maka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang muncul dari hatinya, kemudian dia nanti akan ikutkan dengan amal perbuatan konsekuensi dari la ilaha illallah tadi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan haramkan neraka darinya. Maknanya apa? Allah akan halangi dia dari neraka. Dan bentuk pengharaman Allah itu ada dua macam. Bentuk pengharaman Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah diharamkan masuk. Diharamkan masuk, Bapak Ibu sekalian. Orang ini punya banyak dosa, tapi karena dia punya tauhid yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari neraka. Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Mana dalilnya? Ini dalilnya Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, kita langsung baca saja terjemahannya. Hadis ini dikenal dengan hadis bitokoh namanya. Hadis bitokoh. Ini dikenal di kalangan para ulama itu dengan hadis bitokoh. Bitokoh itu artinya adalah kartu kecil, ya, kartu kecil, karena diambil dari firman dari sabda Nabi di sini. Mana dia? Bitokoh. Nah, ini dia. Ya, bitokoh. Makanya disebut dengan bitokoh. Bitokoh itu adalah kartu kecil. Kita baca terjemahannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan memilih seorang dari umatku nanti di hadapan sekian banyak makhluk di hari kiamat nanti. Kemudian dibukakan kepadanya, Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini, 99 catatan dosa. Ini orang ini adalah orang yang banyak sekali dosanya di dunia. Saking banyaknya dosanya, dia memiliki catatan 99 catatan dosa. Yang mana setiap catatan dosanya itu sejauh mata memandang. Kita bisa bayangkan. Satu catatan dosanya saja sejauh mata memandang. Itu catatan isi dosa semuanya. Maka kembali Allah berkata, kemudian Allah berkata, apakah ada yang engkau ingkari dari semua ini? Apakah para malaikat pencatatku mendolimimu? Mungkin ada yang salah dari catatan tersebut. Coba periksa, coba baca satu persatu. Lihat, benar nggak kamu melakukan dosa-dosa tersebut? Atau jangan-jangan nanti malaikat pencatat salah catat. Apa kata dia? Dia mengatakan, tidak wahai Rabbku. Tidak ada, ini benar semuanya. Ini dosaku. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau punya uzur? Mungkin kau melakukan kesalahan ini karena nggak sengaja, atau kamu karena lupa, atau karena terpaksa. Mungkin kamu punya uzur alasan. Apa kata dia? Tidak ada wahai Rabbku. Artinya dosa ini benar aku lakukan dalam keadaan sadar, dan ini betul-betul dosa yang aku kerjakan dalam keadaan sadar. Maka Allah mengatakan, sungguh engkau, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu memiliki amalan, memiliki kebaikan, ya? Apakah kamu memiliki kebaikan? Ini saya terjemahannya kurang ini ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang terluput. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu memiliki kebaikan? Kata dia enggak ada. Dia mengatakan, saya enggak punya kebaikan lagi ya Allah. Sehingga maknanya orang ini sudah
merasa dia akan binasa, dia akan masuk neraka karena dia catatan dosanya banyak, amalannya nggak ada. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh engkau memiliki kebaikan di sisi kami dan engkau tidak akan didolimi pada hari ini. Allah Maha Adil. Kalau orang berbuat baik meskipun sebesar biji dzarrah, fa amma Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ada kebaikanmu. Meskipun kamu lupa, kamu tidak ingat, kamu ada kebaikanmu. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu kecil. Nah, ini bitokoh namanya, kartu kecil yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia ini adalah seorang yang bertauhid. Jadi dia banyak dosanya, namun dosa yang dia lakukan itu dosa selain syirik. Mungkin dia minum khamar. Minum khamar kan bukan syirik. Mungkin dia meninggalkan sholat. Atau mungkin dia tidak puasa. Atau mungkin dia mendolimi diri dia sendiri. Dan lain sebagainya. Dia banyak dosanya, tapi dia tidak berbuat syirik. Mungkin dia membunuh orang. Membunuh orang bukan syirik. Mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Dan lain sebagainya. Dia banyak dosanya, tapi dia tidak berbuat syirik. Dia bertauhid, akidahnya benar. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadirkan timbangan. Lalu dihadirkan timbangan. Timbangan itu memiliki 2 daun, ya, 2 daun timbangan. Ketika dihadirkan timbangan tersebut, orang ini berkata, wahai Rabbku, apalah artinya satu kartu ini dengan sekian banyak catatan dosa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Kemudian catatan-catatan dosa yang 99 tadi, yang sejauh mata memandang satunya, diletakkan di daun timbangan yang pertama, kemudian kartu diletakkan di timbangan yang lainnya, ternyata catatan dosa itu ringan dan kartu itu berat. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya, tauhid dia itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, luar biasanya akidah Bapak Ibu sekalian. Tapi ini sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ingat, dosa yang kita perbuat itu akan dihisap oleh Allah. Ya, dosa selain syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa selain syirik itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin berkehendak mengampuni, Allah ampuni, sebagaimana di dalam hadis bitokoh ini. Kalau Allah ingin mengadab, Allah akan adab. Sebagaimana di pembahasan yang kedua ini nanti. Hadis yang kedua yang kita sebutkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, bentuk pengharaman dari neraka itu adalah diharamkan dari kekekalan. Maknanya adalah seorang yang bertauhid meskipun masuk ke dalam neraka untuk menerima balasan dari dosa-dosa yang dia kerjakan, maknanya Allah berkehendak untuk mengadab dia. Allah nggak berkehendak mengampuni dia langsung, tapi Allah ingin dia masuk neraka dulu supaya meleburkan dosa-dosanya, mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Tapi seorang yang bertauhid itu kelak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga dengan tauhidnya. Ya. Jadi dia dihalangi oleh Allah agar tidak kekal di dalam neraka. Mana dalilnya? Dalilnya banyak, di antaranya hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Jadi orang yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Nah, ini semuanya baik itu diharamkan masuk atau diharamkan untuk kekal, tidak dikekalkan dalam neraka, didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk bagian yang kedua ini, jangan kemudian kita mengatakan, berarti yang penting tauhid. Yang penting tauhid, nggak apa-apa lah. Kita masuk neraka sebentar gitu kan. Penting kan nanti keluar lagi dari neraka masuk surga. Jangan demikian. Hadis ini tidak boleh kita jadikan sebagai hal
untuk memperlemah kita dalam beribadah. Justru kita harus bersemangat ibadah. Jangan bercita-cita singgah di neraka. Karena tidak ada yang mampu dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah itu azabnya sangat pedih. Nabi SAW menggambarkan penduduk neraka, penghuni neraka yang paling ringan azabnya yaitu Abu Talib, paman beliau. Tapi bagaimana azab Abu Talib? Nabi mengatakan Abu Talib itu diletakkan di neraka yang paling ringan, yang dia dipakaikan kedua sendal yang terbuat dari api neraka. Ketika dipakaikan sendal itu di kakinya, mendidih otaknya, Masya Allah. menggelegak otaknya. Makanya jangan pernah kita meremehkan neraka. Kemudian jangan kita karena mendengar hadis ini, kemudian kita katakan, nggak apa-apa lah masuk neraka. Yang penting kita bertauhid, nanti juga akan dikeluarkan. Jangan pernah. Ya ini hanya untuk menunjukkan keutamaan tauhid saja. Jangan jadikan motivasi kita untuk bermalas-malasan dalam beribadah. Target kita adalah masuk surga. Bahkan surga itu cara masuknya ada 3. Yang pertama, yang paling tinggi, dan ini yang kita harapkan, tanpa hisab, tanpa adab. Langsung masuk surga, tanpa dihisab oleh Allah, tanpa diadab oleh Allah. Ya, ini yang paling tinggi, ini yang kita harapkan. Kemudian baru yang kedua dengan hisab tanpa adab, sebagaimana yang terjadi di Bitokoh ini. Baru yang ketiga dengan hisab, dengan adab, sebagaimana yang terjadi di hadis yang kedua ini. Kita harapkan yang pertama, ya, bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik Bapak Ibu sekalian, ini cukup insya Allah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya akidah itu. Ya, pertama dia menjadi syarat mutlak diterimanya ibadah. Kemudian yang kedua syarat menjadi bermanfaatnya akhlak baik dan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan yang ketiga dia syarat mutlak untuk masuk surga. Kita semuanya ingin masuk surga. Ya, maka syarat ini harus kita miliki, yaitu akidah yang benar, akidah tauhid. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara kita menjaga akidah ini supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu makna husnul khatimah? Husnul khatimah maknanya adalah seorang meninggal dunia dalam keadaan yang Allah ridhoi. Berarti akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara kita menjaga akidah? Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan, bahwasanya akidah kita ini bisa usang, Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan iman kita ini usang. Jangan biarkan akidah kita ini usang. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maka para ulama diantaranya Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau iman itu bisa bertambah, berarti dia bisa berkurang juga. Nah, dan ini oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita, umatnya, untuk senantiasa memperbaharui keimanan. Ibaratkan kita punya handphone gitu, dia punya baterai, baterainya bisa habis, kita harus cas lagi. Ya, kita punya baju, baju kita akan usang, kita harus perbaharui. Nah, Nabi SAW berkata di dalam hadis riwayat Imam Hakim, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa memudar di dalam hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Maka kata Nabi, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaknya kamu berdoa kepada Allah agar Allah memperbaharui iman di hati kalian. Nah, maka kita harus usaha bagaimana kita mempertahankan iman kita, akidah kita, supaya dia tidak usang,
supaya dia tidak hilang. Maka ini ada beberapa kiatnya. Yang pertama adalah kita harus belajar tentang akidah yang benar, yaitu tentang tauhid, dan belajar tauhid itu secara global dan terperinci. Ini saya salah ya. Harusnya dan ya. Kita harus belajar tentang akidah, tentang tauhid secara global dan terperinci. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kita harus belajar akidah yang benar itu bagaimana, ya. Tauhid itu apa? Lawan dari tauhid yaitu syirik. Syirik itu apa saja supaya kita bisa tinggalkan. Jadi kita harus belajar secara terperinci Bapak Ibu sekalian. Dan di antara kitab yang bagus yang ditulis dalam masalah tauhid ini secara terperinci, di antaranya adalah Kitabut Tauhid namanya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Di situ disebutkan apa saja syirik itu, satu, baik syirik besar maupun syirik kecil disebutkan supaya kita tahu. Nah, kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu bahwasanya ini syirik. Akhirnya karena tidak tahunya kita jatuh kepadanya. Akhirnya rusak akidah kita. Jadi ini yang pertama, yaitu belajar akidah, belajar tauhid secara global dan terperinci. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu tadi. Setelah kita belajar, kemudian kita amalkan, kemudian perbanyak ibadah. Kita belajar akidah, kemudian kita belajar tentang bagaimana beribadah, maka kita amalkan ilmu tersebut. Ya, banyak-banyak ibadah. Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik, imam yang menjadi madhab Malikiyah, guru dari Imam Syafi'i juga. Beliau mengatakan, aku mendapati ahli ilmu di negeri kami, Madinah, orang-orang soleh, maksudnya ahli ilmu di situ maksudnya orang-orang soleh di Madinah. Karena Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Di mana mereka mencari dunia dan menuntut ilmu serta banyak berbaur dengan manusia. Ini biasa Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita juga. Ya, mencari dunia, menuntut ilmu, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka sudah sampai pada umur 40 tahun, mulailah mereka meninggalkan banyak berbaur dengan manusia dan segera menyibukkan diri untuk akhirat sampai datang kematian kepada mereka. Jadi orang-orang soleh itu cara hidupnya adalah kalau sudah sampai umur 40 tahun, mereka sudah mulai memperbanyak ibadah. Mengamalkan ilmu yang mereka dahulu dapatkan. Abdullah bin Daud Al-Quraibi, ini salah seorang salafus soleh juga. Ia pernah mengatakan, di antara kebiasaan orang-orang soleh di masanya, di antara mereka apabila telah sampai umur 40 tahun, maka mereka melipat kasurnya. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Mulai mengurangi tidurnya. Untuk apa? Untuk banyak beribadah. Menambah sholat malam, menambah bacaan Quran, menambah zikir kepada Allah, menambah muhasabah, dan lain sebagainya. Bahkan Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, ini seorang sahabat nih, orang terbaik, banyak ibadahnya. Ketika bertambah usianya dan dia merasa ajal semakin mendekatinya, maka dia bersungguh-sungguh untuk banyak beribadah. Sampai-sampai para sahabat dan orang-orang dekatnya merasa kasihan dan memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri, tapi dia justru menjawab dengan ucapan, sesungguhnya seekor kuda pacu ketika dilepaskan dan akan mendekati garis akhir, garis finish, pasti dia akan mengerahkan semua tenaga dan upaya yang ada pada dia. Singkatnya, Abu Musa ingin mengatakan, saya tidak ingin kalah dari kuda. Kuda saja, binatang saja, ketika dia tahu ini akan mendekati garis akhir, dia akan lari sekencang-kencangnya. Maka hendaknya manusia juga sama. Ketika dia merasa saya akan mendekati garis finish, hendaknya dia keluarkan semua kemampuan dia untuk memperbanyak ibadah.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita harus menjauhi segala bentuk kesyirikan, ya. Kesyirikan dan kemunafikan. Dan di antara yang paling penting kita jauhi adalah di antaranya adalah riya. Ini sangat dekat dengan kita, ya. Kalau kita ingin husnul khotimah, ini jauh-jauhi riya dan sum'ah sejauh-jauhnya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena riya ini akan merusak akidah kita, akan merusak amalan kita, dan menyebabkan kita su'ul khatimah. Ini dalilnya. Dalilnya di dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki berperang melawan orang musyrik, dan orang itu ya secara lahiriah dia terlihat orang soleh yang besar perjuangannya di medan perperangan, tapi Nabi mengatakan barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Para sahabat kaget, kok bisa? Maka salah seorang sahabat mengikutinya dan mengamatinya, ternyata singkat cerita betul. Si laki-laki yang dikatakan oleh Nabi ini mati bunuh diri. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan penduduk surga di mata manusia. Mungkin ini yang kita garis bawah ya. Di mata manusia. Ya, berarti dia beramal itu riya. Dia berjihad itu, berperang itu untuk dipuji oleh orang. Untuk diagung-agungkan oleh orang, dikatakan pahlawan. Makanya su'ul khatimah. Dan ini riya ini adalah syiarnya orang-orang munafik, dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, 3 golongan pertama yang diazab oleh Allah itu adalah orang yang berjihad, orang yang belajar, orang yang bersedekah tapi riya. Itu nanti di dalam riwayat Imam Muslim. Maka hati-hati dengan riya. Hati-hati dengan sum'ah. Nah, setelah kita belajar tadi tentang tauhid secara terperinci, kita tahu bahwasanya riya bagian dari syirik, ya, yang berbahaya. Kemudian kita amalkan. Meskipun nanti akan sulit dalam prakteknya, tapi kalau ada usaha, Allah akan pandang usaha kita. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa menjaga akidah kita adalah mewaspadai cinta buta dunia. Ya, supaya kita bisa menjaga akidah kita sampai akhir hayat, waspadai cinta dunia. Cinta buta dunia. Ini dikatakan oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili, penyebab terbesar dari su'ul khatimah itu adalah tenggelam dalam dunia. Ya. Makanya disebutkan oleh dalam riwayat, dan ini ucapan Hasan Al-Basri, cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Ya, bohong, kemudian mencuri, kemudian korupsi, mendolimi orang, minum khamar, berzina, durhaka, dan seterusnya, itu berangkat dari cinta buta terhadap dunia. Di sini saya cantumkan sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kita sama-sama bisa lihat. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi yang punya kitab tafsir Al-Qurtubi, di dalam kitab beliau At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, dari ini kitab beliau yang lainnya, beliau menyebutkan sebuah kisah seorang muadzin yang sangat rajin adzan dan sholat. Dia sangat taat beribadah, ya, sangat taat beribadah, sering di masjid, seorang muadzin. Suatu hari dia melihat ke rumah seorang Nasrani yang berada di bawah menara masjidnya. Karena kan zaman dahulu belum ada mikrofon. Jadi kalau muadzin itu ingin adzan, dia naik ke menara supaya suaranya terdengar jelas. Ternyata ketika dia naik ke menara masjid, di situ dia melihat ke bawah, dan di bawah itu ada rumah seorang Nasrani. Ternyata di situ dia melihat ada putri penghuni rumah tersebut. Ya, mungkin terbuka auratnya kan. Dia dilihat dari atas. Maka dia langsung jatuh cinta kepadanya. Nah, ini dunia nih. Dunia. Godaan terhadap wanita. Dan dunia itu banyak. Godaan terhadap harta, jabatan. Di antaranya juga adalah wanita. Apa yang terjadi? Dia pun meninggalkan azannya dan turun ke rumah si wanita tadi. Lalu dia mengatakan, ya, wanita itu bertanya, apa yang Anda inginkan? Muadzin menjawab, saya menginginkan dirimu. Artinya saya ingin menikah denganmu. Ya.
Ini sudah cinta buta terhadap si wanita ini. Hilang akalnya. Ya. Maka kata wanita itu, kenapa begitu? Dia menjawab, aku telah jatuh cinta padamu. Maka wanita itu berkata, aku tidak akan mau berbuat dosa denganmu. Ya, aku akan menikahimu, kata muadzin itu. Maka si wanita menjawab, kamu seorang muslim, sedangkan aku adalah seorang Nasrani. Ayahku jelas tidak akan merestui. Maka muadzinnya berkata, saya akan beragama Nasrani. Coba lihat Bapak Ibu sekalian nih. Ya, orang yang taat nih. Orang yang suka azan, suka sholat. Tapi karena dia cinta buta terhadap si wanita ini, cinta yang menghilangkan akalnya, sampai-sampai dia mengatakan, saya akan beragama Nasrani. Ya, akhirnya dia pun menjadi pemeluk Nasrani. Allahu Akbar, subhanallah. Murtad dia. Kemudian apa yang terjadi? Ya, sebelum dia menikah, dia menaiki loteng rumahnya. Si muazin ini yang sudah murtad ini, sebelum pernikahan dilangsungkan, dia sudah diri Nasrani ini. Dia naik ke loteng rumahnya dan terpleset lalu meninggal dunia. Allah. Sudahlah murtad, ya. Kemudian gak jadi lagi menikah dengan orang yang dia ya cinta buta dengannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya cinta buta terhadap dunia ini akan membuat orang kehilangan akal, akidahnya akan hilang, ya, berganti menjadi akidah yang sesat dan menjadikan dia su'ul khatimah. Kita berlindung pada Allah dari su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga akidah kita adalah banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Bayangkan ini Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat kepada Allah 100 kali. Ya, maka kita yang nggak ada apa-apanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya lebih layak lagi banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Nggak bisa aja 100 kali dalam sehari. Hendaknya kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat. Kemudian kita beristighfar, mohon ampun. Kita bertaubat, mohon ampun, berzikir kepada Allah. Nah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, ketika turun surat An-Nasr, surah An-Nasr itu surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas dan seterusnya. Ini adalah perintah dan sekaligus berita kepada Nabi tentang dekatnya ajal beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau banyak beristighfar, banyak berdoa. Di antara doa yang beliau ucapkan adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bahkan ini beliau baca ketika ruku dan sujud. Sejak turunnya surah An-Nasr ini, tanda ajal beliau semakin dekat. Beliau memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid. Nah, kemudian juga berdoa kepada Allah, minta diteguhkan supaya kita diberikan keistiqomahan di atas akidah yang benar. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Maknanya, di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar, di atas akhlak yang baik. Ya, kita minta kepada Allah. Dan ini banyak-banyak harus kita ucapkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mencari lingkungan dan teman-teman yang saleh. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesohihan akidah kita, ya, kelurusan akidah kita, dan sangat berpengaruh sekali kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Disebutkan oleh Imam Mujahid, kata beliau, barang siapa yang mati, maka akan datang di hadapan dirinya orang-orang yang satu majelis dengannya. Orang-orang yang satu circle dengannya.
Maka kalau dia biasa duduk di majelis orang yang selalu menghabiskan waktu dengan kesia-siaan, maka itulah yang akan menjadi temannya saat dia sakaratul maut. Tapi kalau dia selalu duduk bersama ahli zikir, maka itulah yang akan menjadi temannya saat sakaratul maut. Ya, akidah kita akan terjaga kalau teman kita baik, lingkungan kita baik. Kemudian akidah kita rusak kalau teman kita buruk, lingkungan kita buruk. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan sebuah kejadian yang pernah terjadi. Ya, dahulu itu ada namanya Yusuf Al-Asbat. Yusuf Al-Asbat ini seorang ulama salafus saleh. Yusuf Al-Asbat. Dia mengatakan, bapakku adalah seorang berpemikiran Qadariyah. Qadariyah ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Yaitu orang yang berpemikiran mengingkari takdir. Mengatakan alam ini ada begitu saja. Nah ini kata Yusuf bin Asbat, bapakku, ayahku ini seorang berpemikiran Qadariyah. Dan pamanku seorang yang berpemikiran Rafidhah Syiah. Ini sama nih akidah yang sesat juga. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku berkat bergaul dengan Sufyan. Sufyan ini seorang ulama ahlu sunnah. Artinya dia di rumahnya, ayahnya berpemikiran akidahnya sesat, pamannya akidahnya sesat, tapi dia bisa terhindar dari akidah yang sesat karena dia berteman dengan Sufyan. Dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang akidahnya benar. Nah sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ada seorang namanya Imran bin Hittan. Dahulunya adalah seorang tokoh ulama sunnah. Ini bukan orang biasa nih, tapi ulama sunnah yang akhirnya berubah menjadi gembong Khawarij tulen. Yang mana kisahnya Imran bin Hittan ini dia punya sepupu berpemahaman Khawarij. Khawarij ini pemahaman akidah yang sesat dan menyesatkan. Di antara bentuk pemahaman Khawarij itu yang suka mengkafir-kafirkan. Indonesia kafir katanya, pemerintah kafir katanya. Kemudian darah orang-orang kafir yang di Indonesia ini halal. Seperti mereka melakukan pengeboman, bom Bali 1, bom Bali 2, bom di mana-mana ya, yang mengatasnamakan Islam itu pemahaman Khawarij. Pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Bukan dari Islam. Itu pemahaman yang sesat. Nah, Imran bin Hittan ini dia punya sepupu namanya Hamnah. Dan sangat cantik. Kemudian Imran ini ingin menikahinya. Nah, ketika dia ingin menikah itu ditegur oleh sebagian temannya. Maka Imran mengatakan apa? Saya ingin menikahinya untuk mengentaskan dia dari pemahaman Khawarij. Ya, untuk menyelamatkan dia. Namun apa yang terjadi? Ternyata bukan dia yang mengubah istrinya, tetapi malah dia yang diubah oleh istrinya sehingga berpemahaman Khawarij. Kalau teman lingkungan yang paling dekat dalam hidup kita ini siapa? Ya pasangan kita, ya kan? Kalau seorang laki-laki ya istrinya, kalau seorang perempuan ya suaminya. Ya, kemudian baru temannya yang agak jauh, agak jauh, agak jauh. Nah, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, teman itu sangat berpengaruh. Teman itu sangat berpengaruh. Oleh karenanya kalau kita ingin akidah kita terjaga, maka hendaknya kita mencari lingkungan teman-teman yang soleh, teman-teman yang berakidah baik, teman-teman yang ingin yang bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Ya, Allah Taala alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak-bapak, Ibu-ibu lakukan dalam majelis ini termasuk dari usaha untuk mempertahankan akidah. Mana Bapak Ibu punya majelis dan majelisnya juga bagus namanya, ya, Husnul Khatimah Institute, dan ini adalah mudah-mudahan usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Akidah kita terjaga, ibadah kita terjaga, mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya. Lingkungan kita baik, teman-teman kita baik, orang-orang yang sama-sama husnul khatimah. Orang-orang yang sama-sama ingin masuk surga.
orang-orang yang sama-sama ingin merasakan nikmatnya kubur. Ya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa husnul khatimah, kemudian kita diberikan nikmat kubur dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Mazwar sebagai moderator. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, kita tanya jawab. Silakan. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah, dapat pencerahan yang luar biasa pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin memperdalam, yang udah raise hand tadi sepertinya Pak Zen ya. Silakan Pak Zen, habis ini kita bacakan yang dari chat ya. Dibuka dulu ininya Pak Zen. Terima kasih Ustadz Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengar kali ini tentang hadis mitokoh tadi Ustadz. Jadi saya tertarik bagaimana kalau kita itu cara menyisir ya, memilah bahwa kita itu masih ada syirik enggak. Contoh kasus itu kalau kita dapat serangan jantung yang sakitnya bukan main atau stroke yang pembuluh darah pecah itu kan sudah boleh dikata nggak sadar. Lalu saudara dan ini menyatakan bahwa kalau nggak ditolong dokter A itu wah nggak Mhm. selamat. Nah itu kan bau sirik ya Ustaz. Gimana cara menyisirnya bahwa kita nanti waktu meninggal itu sudah bebas sirik. Terima kasih. Masya Allah, mantap. Ya, Bagus ini sekali pertanyaannya, Bapak. Eh, Cara menyisirnya, cara mengidentifikasinya, mengetahuinya adalah dengan belajar. Kalau kita mempelajari kitab Tauhid, eh, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, di situ disebutkan tentang syirik, ya. Kita jadi tahu itu apa saja yang masuk kategori syirik, sehingga kita bisa tinggalkan. Kalau kita nggak tahu, kan nggak mungkin kita bisa tinggalkan. Iya, Makanya kata seorang penyair Arab dahulu, Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan dalam rangka untuk mengerjakan keburukan tersebut, akan tetapi dalam rangka untuk menjauhi kesyirikan tersebut, menjauhi keburukan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, pasti dia akan terjatuh kepada keburukan tersebut, baik dengan sadar atau tanpa sadar. Nah, terkait tadi, misalnya syirik itu banyak. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang sifatnya di lisan, ada yang sifatnya di hati. Yang apa yang disebutkan oleh Bapak tadi itu syirik di lisan, ketika seorang itu menyandarkan nikmat kepada makhluk, melupakan Allah, tapi dengan syarat melupakan Allah. Ya, seorang mengatakan kalaulah bukan karena dokternya, maka si bapak ini tidak akan bisa terselamatkan. Lupa Allah, ini syirik. Sebagaimana dahulu terjadi disebutkan oleh Ibnu Abbas atau yang lainnya, ada di antara orang Arab itu yang menyekutukan Allah dengan kilap. Kilap itu artinya anjing. Kenapa? Dia mengatakan, kalau bukan karena anjing ini, kita sudah kecurian. Berarti dia Masya sekutukan Allah. Allah dengan subhanallah. Makanya bahaya ucapan tersebut. Tapi kalau kita mengatakan, setelah misalnya pasien ini sehat, lalu kita katakan Alhamdulillah. Kemudian ini juga karena bantuan dokter yang memang ahli. Itu boleh. Itu boleh. Yang terlarang itu adalah kalau lupa Alhamdulillahnya, menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya kita boleh juga, kita punya angsa di rumah, terus karena ada angsa, ada pencuri, angsanya berbunyi, kemudian kita tahu oh, ada pencuri, akhirnya tidak jadi kecurian, kita kata Alhamdulillah, gara-gara angsa ini juga nih, kita bisa selamat. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dikiaskan dianalogi ke yang lainnya. Intinya adalah kalau kita tahu batasan-batasan
kapan itu disebut syirik, ya kita bisa meninggalkannya. Seperti ucapan tadi, batasannya kalau dia syirik itu kalau kita lupa Allah. Tapi kalau kita dahulukan dengan ucapan Alhamdulillah, maka itu bukan syirik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz nyebut soal buku apa akidah tadi, penulisnya siapa dan apa ada terjemah? Namanya adalah Kitabut Tauhid dan ada terjemahannya, banyak terjemahannya. Kitabut Tauhid, ada juga syarahnya. Ya, mungkin saya tunjukkan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi bagusnya Bapak ikut kajiannya, ya. Mungkin ada ustadz yang terdekat yang bisa membahas Kitabut Tauhid. Uh, ya, Kitabut Tauhid. Uh, ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Sebentar. Nah, ini dia mungkin bentuknya. Oh, ini bukan Syekh Soleh Fauzan. Kitabut Tauhid. Nah, ini dia. Ini yang putih ini. Syekh Muhammad ya. At-Tamimi. Dan ini nanti syarahnya banyak. Ini sudah terjemahan. Syarahnya diantara yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah yang ini. Nah, ini dia syarah Kitabut Tauhid. Ini satu jilid. Dan yang paling lengkap lagi, kalau Bapak Ibu ingin lebih ini lagi, ada syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Ustadz Firanda. Ya, syarah syarah Kitabut Tauhid Ustadz Firanda. Ini ada 3 jilid. Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa beli ini. Ada 3 jilid ya. Nah, ini lengkap semuanya di sini. Ya, ini lengkap semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi, ini disebutkan. Nah, ini diantara daftar isinya. Nah, ini macam-macam kesyirikan. Misalnya ada namanya nusroh, ada tatoyur. Nusroh itu artinya menangkal sihir dengan sihir. Nah, itu termasuk syirik. Kemudian ilmu perbintangan seperti misalnya zodiak. Ya, kalau lahir di bulan ini, ya, di bulan ini ada zodiaknya Leo, Cancer, dan lain sebagainya. Kemudian ada ini cintanya begini dan seterusnya. Nah, itu termasuk kesyirikan. Ya, masuk ke ilmu perbintangan ini nantinya. Ya, tapi bagusnya Bapak Ibu sekalian apa namanya ikuti bersama kajian bersama Ustadz sehingga kita bisa dibimbing oleh seorang yang memang dia punya ilmu di sana. Wallahu taala alam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ustadz menyambung sedikit yang disampaikan Pak Zen ya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar Ustadz dan lupa baca alhamdulillahnya gitu. Itu nanti kira-kira kalau yang tidak kita sadari yang udah berlalu kita nggak taubat gitu di akhirat nanti termasuk dihisab nggak tuh Ustadz? Segera bertaubat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bertaubat sebelum meninggal dunia, maka insya Allah uh, Allah akan ampuni. Allah Allah akan ampuni. Ya, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari semua perbuatan syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita sadari. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya, kalau kemarin kemarin kayaknya lupa mengucapkan alhamdulillah, segera astagfirullah. Ah, Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. baik, kita lanjutkan yang saya baca dari chat ya Ustadz. Baik, Dari Bu silakan. Neti, Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika seseorang melakukan dosa besar selain syirik, kemudian bertaubat, apakah dosanya tersebut tetap dihisab Ustaz? Nah, semua dosa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, termasuk dosa syirik sekalipun. Nah, mungkin saya jelaskan ya. Eh, Sebentar. Dosa itu ada 3 macam. Catatan dosa itu diwan, di mana di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
catatan dosa atau dosa itu nanti ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Allah ampuni. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa yang tidak akan Allah biarkan. Allah biarkan. Artinya Allah akan selesaikan. Kemudian yang ketiga, yang dosa yang tidak terlalu dipedulikan oleh Allah. Baik, kita bahas satu persatu. Dosa yang tidak akan Allah ampuni ini adalah dosa syirik. Dosa syirik. Maknanya kalau orang itu meninggal dunia, sedangkan dia masih ada dosa syirik, misalnya dia pergi ke dukun misalnya ya, berbuat syirik, kemudian dia meninggal dunia dan belum bertaubat darinya, maka Allah tidak akan ampuni dosa tersebut. Tidak akan Allah ampuni dosa tersebut. Yang kedua, dosa yang tidak Allah biarkan. Maksudnya Allah akan selesaikan, Allah akan ungkit, tapi Allah tidak bisa mengampuni begitu saja. Dosa apa? Dosa zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Dosa zalim kepada orang lain ini nggak bisa Allah ampuni. Kenapa? Karena zalim kepada orang lain itu dia kaitannya bukan kepada hak Allah, tapi kepada hak sesama manusia. Sehingga untuk penyelesaiannya itu harus dipertemukan lagi manusia dengan manusianya ini nih, yang zalim dan dizalimi. Maknanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah menzalimi orang di dunia, misalnya kita pernah mencuri barang orang di dunia nih. Mencuri barang orang. Kemudian kita tidak bertaubat darinya. Nanti taubatnya kita jelaskan cara taubatnya. Kita belum bertaubat darinya. Maka di akhirat nanti kita akan dipertemukan lagi dengan orang yang barangnya tadi kita curi. Kita harus mengganti. Kita harus bertanggung jawab. Kita mengambil barangnya, kita harus kembalikan. Lah di akhirat kan kita nggak bisa lagi. Nggak ada lagi duit. Nggak ada lagi barang tersebut. Terus gimana? Pakai pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala, pahala kita yang akan ditransfer kepada dia sebagai ganti dari barang yang dahulu kita ambil. Dari kezaliman kita. Kalau kita nggak ada kebaikan lagi, sudah habis mungkin kebaikan kita, maka dosa orang tersebut yang kita ambil dipindahkan ke kita. Yang diambil dipindahkan ke kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut itu kata Nabi, orang yang nanti di hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa, tapi dia juga membawa dosa karena mendolimi orang lain. Dia memukul si A, dia mencela si B, dia menggibahi si C, dia mengambil barang si D, dia menumpahkan darah si E, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kebaikannya tadi, pahala sholat, zakat, puasa tadi diambil, diberikan ke si A, ke si B, ke si C. Nah, kalau pahalanya sudah habis, sedangkan si D, si E, si F belum diganti, apa yang dilakukan? Maka dosa mereka yang akan diambil dan diberikan kepada dia. Nah, ini dosa yang kedua. Nah, dosa yang ketiga, dosa yang tidak terlalu Allah pedulikan, maknanya adalah berada di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah. Dosa apa ini? Dosa selain syirik dan dosa selain zalim kepada orang lain. Seperti misalnya dosa orang nggak puasa. Atau dia mungkin mendolimi diri dia sendiri. Ya. Atau dia pokoknya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Dan ini berada di bawah masyiah Allah. Termasuk dosa besar ya, minum khamar misalnya.
ya. Ini berada di bawah masyiah Allah. Nah, dan ini yang disebutkan di dalam hadis bitokoh yang tadi. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dosa model ketiga ini. Ada model yang ketiga ini. Sehingga Allah berkehendak untuk mengampuni dia, ya Allah ampuni langsung. Ya, itu yang terjadi di bitokoh tadi. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengadab dia, Allah adab dia. Ya. Maka dari tiga dosa ini, Bapak Ibu sekalian, ini maknanya adalah kalau orang tersebut meninggal dunia belum bertaubat dari dosa-dosa ini. Tapi kalau seorang itu bertaubat dari dosa ini semuanya sebelum dia meninggal dunia, maka Allah terima taubatnya, dihapus. Terampuni dosanya, dihapus oleh Allah. Tapi cara bertaubat itu berbeda. Nah, kalau untuk yang kedua dan untuk pertama dan ketiga ini, dia syarat taubat itu yang pertama adalah ikhlas. Ini untuk yang pertama, 1 dan 3 ya, Bapak Ibu sekalian. Dosa yang 1 dan 3, baik itu dosa syirik atau dosa kafir, kufur ya. Taib. Pertama ikhlas, kemudian yang kedua meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga menyesali. Yang keempat yaitu berazam, bertekad tidak mengulangi. Ya, ini syarat taubat untuk dosa 1 dan 3. Kalau orang berbuat syirik, dia bertaubat, ikhlas. Kalau dia pernah ke dukun, ya dia tinggalkan perkara tersebut, dia sesali, kemudian dia ucapkan pada Allah, ya Allah saya bertaubat dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Ya. Nah ini demikian juga orang kafir. Bahkan orang kafir pun kalau dia bertaubat, maksudnya bertaubat berarti dia masuk Islam. Ya, dihapusi dosa semuanya. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang bertaubat itu maka nanti dia seperti seorang anak yang baru lahir dari perut ibunya. Suci. Ya, jangankan dosa-dosa minum khamar, dosa syirik tadi, dosa riya, dosa orang kafir saja, orang kafir kemudian dia bertaubat masuk Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini terkait dengan dosa pertama dan ketiga. Nah, adapun dosa yang kedua ini, dosa yang kedua, maka yang 4 ini ditambah 1 poin lagi. Berarti yang kelima yaitu minta penghalalan. Ini syaratnya. Wajib. Jadi kalau kita pernah mendolimi orang lain, itu nggak cukup dengan taubat kepada Allah. Kita harus minta penghalalan. Kalau kita pernah mengambil barang orang lain, kita harus minta maaf ke dia, kita kembalikan barang tersebut, atau kalau nggak ada barang tersebut, kita ganti. Intinya minta penghalalannya selama masih di dunia. Nggak bisa di akhirat. Kalau di akhirat nggak ada lagi. Yang ada hanya pahala dan dosa. Ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ya, jadi berhati-hati juga terhadap dosa yang kedua ini ya, Bapak Ibu sekalian. Dosa mendolimi orang lain. Jadi kita harus taubat kepada Allah, tapi tambah nih, minta penghalalan. Kita harus datangi orang yang pernah kita dolimi, kemudian minta maaf. Tapi malu ya, daripada sengsara di akhirat. Kata para ulama, di dunia ini, kalau kita disuruh ganti misalnya terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan, kita masih bisa usaha. Suruh ganti duit ya, kita masih bisa cari duit di dunia ini. Tapi kalau di akhirat nanti kan kita nggak punya duit. Kita hanya punya pahala dan dosa. Pahala pun sudah berusaha keras, kita cari-cari, masa kita berikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Makanya jadi orang yang bangkrut. Kita berlindung darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, Sederhananya, nyambung dikit Ustaz, ya, kalau orangnya bisa udah wafat dan susah ditemukan, cari ahli warisnya ahli warisnya, oke. atau bersedekah atas nama dirinya. Oke. Misalnya kita pernah mengambil barang orang lain, terus kita bertaubat,
kita ingin kembalikan barang tersebut, ternyata kita cari-cari nggak ada orangnya, kita kembalikan ke ahli warisnya juga nggak ketemu, maka sedekahkan atas nama si fulan tadi. Ya, Allah taala alam bisawab. Baik, baik, terima kasih Ustadz. Ada dua lagi nih di chat. Apakah boleh kita rutinkan atau berwirid memohon surga Firdaus dan bagaimana redaksi doanya Ustadz? Jawabannya boleh, Boleh. ya. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang khusus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'altumullahal jannata," kalau kalian meminta kepada Allah surga, fas'alullahal firdausa, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Justru nggak boleh kita mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, nggak apa-apa lah, di emper-emperannya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah yang paling rendahnya. Gak apa-apa lah di halamannya aja. Gak boleh. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus minta surga Firdaus. Bagaimana redaksinya? Ya redaksinya kalau kita bisa bahasa Arab, maka kita ucapkan dengan bahasa Arab. Ya Allah, aku minta berikanlah kepadaku surga Firdaus. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya Allah masukkanlah aku ke surga Firdaus ya Allah, boleh. Ya karena berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab juga. Wallahu taala alam bisawab. Baik, satu lagi dari chat Ustadz. Sampai kapan ikhtiar kita yang berlarut-larut diakhiri dengan tawakal kepada Allah Ustadz? Contoh bila kita punya kasus hak kita diambil orang lain setelah berusaha sekian lama dan gagal terus. Bolehkah kita mengakhiri usaha kita dan berserah diri kepada Allah? Apakah itu tidak berarti putus asa atas rahmat Allah? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Eh, kalau apa namanya barang kita diambil, kita didolimi oleh orang lain, kita punya 3 pilihan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya tuliskan di sini. Bagaimana kita didolimi oleh orang lain? Ketika ketika dizolimi orang lain, dizolimi. Kita punya 3 pilihan. Yang pertama, adalah kita menuntutnya di dunia, di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, menuntutnya di akhirat. Maknanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dizalimi, misalnya barang kita diambil oleh orang, kita bisa tuntut di dunia. Kalau kita tinggal di negeri Muslim yang menerapkan syariat Islam sebenar-benarnya, ya, maka kita bisa lapor ke Qadhi, yang mana nanti Qadhi akan menangkap orang yang mendolimi kita tadi, dan nanti hak kita akan diambil lagi dan diserahkan ke kita. Itu di dunia demikian. Kalau dia melawan misalnya yang mendolimi itu, dia nanti akan ditangkap, dia akan dipenjara. Ya, kalau dia barang kita tadi sudah hilang, tadi dia akan ganti dengan hartanya, diambil asetnya. Begitu. Kita punya pilihan menuntutnya di dunia dengan cara melaporkan ke Qadhi, pihak yang berwenang. Karena memang sebenarnya itu tugasnya Qadhi di dalam negara Islam. Tapi kalau nggak mampu, kita tinggal di Indonesia. Kepada siapa kita melapor? Maka pilihan yang kedua, yaitu menuntutnya di akhirat. Akhirnya, artinya kita katakan nih, sudahlah. Di dunia ini kita nggak bisa menuntut kembali barang kita, insya Allah di akhirat juga kembali. Karena tadi Nabi SAW mengatakan kan, dosa kezaliman kepada orang itu pasti diselesaikan nanti. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Orang berhutang kepada kita, duit kita dibawa lari. Terus nggak dikembalikan.
Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hak kita. Hak kita pasti akan diberikan, dikembalikan. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Ya. Jadi kalau kita pilih yang kedua nuntut di akhirat sudah. Ya sudah nggak usah dituntut lagi, capek juga kan. Ini di akhirat juga nanti ketemu lagi, ya. Dan saya pernah dulu barang saya pernah dicuri di pondok pesantren itu, barang di kamar gitu. Barang saya pernah dicuri dan nggak tahu siapa yang mencuri, ya kan? Kemudian saya tulis pintu, di pintu, di pintu apa namanya, di pintu kamar itu, saya tulis begini, wahai saudaraku, ini barang saya hilang, saya sebutkan barangnya, gini 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 letaknya di sini, ini dicuri. Eh, saya mohon tolong dikembalikan. Kalau tidak mau, kamu tidak mau mengembalikannya, ya sudah. Kita akan bertemu nanti di akhirat. Kamu ingat-ingat saja wajah saya. Kita akan kembali lagi nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tulis itu di kertas terus saya tempel di pintu. Kemudian pagi saya tempelkan, siangnya saya lihat sudah kembali barang saya. Mungkin dia takut kan, karena dia tahu juga dalilnya kan. Ya anak pesantren ya. Dia takut. Dan sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang curi. Yang penting barang saya kembali. Dengan saya ingatkan, kalau nggak di dunia dikembalikan ya nggak apa-apa. Di akhirat juga nanti akan kembali juga. Dia takut, dikembalikan. Ini pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang ketiga, Maafkan. dan ini pilihan yang paling berat, tapi pahalanya paling besar, yaitu adalah memaafkan. Saya dan suami. Nah, memaafkan artinya sudah selesai. Saya tidak tuntut di dunia, tidak tuntut di akhirat. Saya serahkan kepada Allah, biar Allah yang membalas semuanya. Sudah. Maka ini lebih besar dari semuanya. Kalau seandainya kita, kenapa lebih besar? Karena di sini ada dua pahala. Satu pahala memaafkan, pahala memaafkan. Kemudian yang kedua barang kita, ya barang kita tetap kembali. Contohnya kalau kita punya uang dicuri oleh orang misalnya 10 juta. Kalau kita pilih pilihan yang kedua, kembalinya nanti hanya 10 juta saja di akhirat. Ya, pahala dengan kadar 10 juta. Tapi kalau kita pilih yang ketiga ini, 10 juta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tambahkan pahalanya. Kenapa? Pahala memaafkan, pahala keikhlasan. Ini sebenarnya pilihan kita. Anda boleh pilih yang satu, yang dua, atau yang tiga, terserah kita. Tapi pilihan yang ketiga, ini pilihan yang berat tentunya. Pilihan yang berat, tapi dua pahalanya mengalahkan yang pertama dan yang kedua. Wallahu ta'ala alam bishawab. Boleh satu lagi Ustaz terakhir nih. Silakan, Pak. Boleh Dari Pak. Uni Soal tanya Pak. Makiem. Sebentar Pak, satu lagi oh ya, terakhir nanti Pak Abdul Syukur ya. Ini kalau hendak mengembalikan hutang pada orang yang sudah meninggal, kita sedekahkan kemana Ustaz? Apakah ke masjid, yatim atau sosial Ustaz? Kalau hutang orangnya sudah meninggal dunia, pertama kembalikan ke ahli warisnya. Hmm. Jadi kalau dia ada anaknya, kembalikan. Bilang ke anaknya, ini dulu saya pernah berhutang sama ayahmu, sekian, dan ini saya kembalikan. Jadi kembalikan ke ahli warisnya dulu. Kalau memang tidak ada ahli warisnya, baru kita sedekahkan ke mana saja, entah itu ke masjid, entah itu ke pondok pesantren, atau untuk membantu orang miskin, anak yatim, duafa, dan lain sebagainya. Tapi diniatkan ini adalah untuk melunasi hutang. Maksudnya ini haknya, uangnya si fulan. Sehingga pahalanya untuk dia. Ya, Allah Ta'ala alam bisa. Tapi jangan buru-buru serahkan ke masjid dulu kalau ahli warisnya ada. Iya, Ahli iya. warisnya ada. Jadi kalau nggak ada ahli waris, baru dia diserahkan, disedekahkan atas nama yang bersangkutan. Allah Ta'ala alam bisa. Baik, terima kasih Ustaz. Ini terakhir dari Pak Satu Abdul. lagi boleh Pak Wihar? Iya, iya, Saya juga silakan. ada satu lagi nih. Boleh Silakan Ustaz? ini.
Cepat aja. Boleh silakan Ibu. Eh, Silakan. Ya, kita Ustaz. dizalimin sama orang ya, di pokoknya ditipu lah duit kita misalnya ya. Tetap orang itu ternyata memang kurang mampu. Boleh nggak kita niatkan ambillah buat dia, eh, tapi kita niatkan ini sebagai zakat kita, mengurangi zakat kita gitu maksudnya. Boleh nggak Ustaz? Ya, Sebagai zakat ya, gitu. Kalau sebagai zakat tidak boleh. tidak Jadi boleh. kita harus ambil terlebih dahulu. Karena kan zakat itu baru keluar setelah terpenuhi syarat-syaratnya, ada nisab, ada haul, ya. Yang boleh adalah sedekah. Jadi kita mungkin bisa katakan itu sebagai sedekah saya, itu boleh. Tapi kalau zakat nggak boleh. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ini Pak Abdul Pak, Syukur ini yang ya. memperkenalkan saya dengan Ustadz. Jadi beliau Iya, saya berikan mengisi di informasi. Ya, masjid di kompleknya Pak Abdul Syukur. ya silakan Pak Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maswa dan Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di antara tiga dosa yang Ustadz sampaikan itu kelihatannya dosa yang nomor dua itu yang menyangkut manusia itu sangat berat ini. Karena Allah hanya kalau dia bisa menyelesaikan dengan manusia. Nah sekarang di era sekarang itu orang banyak melakukan apakah itu hibah atau apa ya, eh, membuat analisa-analisa kepada sesuatu yang terjadi di negeri inilah. Nah, analisa itu kadang-kadang di samping berdasarkan data kan tidak bisa lepas dari manusia, kelakuan dari manusia yang dianalisa. Nah, ini yang seperti ini itu kadang-kadang ada manfaatnya bagi orang lain karena jadi orang itu tidak buta. Orang bisa melihat apa ini benar apa tidak itu. Jadi membuka wacana orang. Hal-hal semacam ini tuh termasuk ndak Ustadz, hibah ndak? Terima kasih. Gibah. Baik, Di- ribah, ya, Gibah, ya. gunjing, ya. Gunjing, ya. Ustaz tidur insya Kalau Allah. dia Insya Allah. sebut nama, Insya Allah berkenan. kemudian Insya Allah. di majelis yang memang eh, khalayak ramai, masuk kepada ghibah. Ghibah itu hukum asalnya haram. Ghibah itu hukum asalnya haram. Tapi nanti ada beberapa keadaan yang dibolehkan. Di antaranya ketika seorang itu, ya, Imam Nawawi, Bapak Ibu mungkin punya kitab Riyadhus Shalihin ya, di rumahnya bisa dicek nanti di bab tentang ghibah. Nah, di situ nanti beliau sebutkan ghibah yang dibolehkan, tapi dengan kadarnya tentunya. Di antara bentuk ghibah yang dibenarkan itu apabila dibutuhkan informasi yang memang dibutuhkan oleh orang yang memang membutuhkan dan dalam kadar yang dibenarkan. Di antara contohnya adalah ketika ada seorang wanita datang meminta kepada kita bagaimana pendapat tentang si A, si laki-laki yang mau dia bernikah, yang melamar dia, yang mengkhidbah dia. Lalu kita sampaikan aib si laki-laki tersebut dengan kadarnya, maka itu dibenarkan. Itu terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabiat namanya Fatimah binti Qais, yang mana dia ini dikhidbah oleh dua orang bersamaan. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua namanya adalah Abu Jaham. Maka Fatimah ini bingung mau menerima lamaran siapa. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, amma Muawiyah fa innahu su'luk. Kalau Muawiyah itu dia su'luk. Su'luk itu artinya miskin sekali. Jadi aib, miskin yang aib. Maksudnya nggak sekufu denganmu karena Fatimah binti Qais ini orang kaya. Dia bangsawan. Disebutkan aibnya oleh Nabi ini, si Muawiyah ini nggak punya harta sama sekali, nggak setara denganmu. Adapun Abu Jaham, kata Nabi SAW, maka dia
tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Itu para ulama berselisih pendapat tentang makna dari ucapan Nabi tadi. Ada yang mengatakan itu maknanya Abu Jaham ini suka memukul. Dia keras tabiatnya. Ada juga ulama yang mengatakan dia sering bepergian. Karena kan tongkat tidak pernah dia lepaskan, artinya dia sering berpergian. Tapi di sini kita perhatikan, boleh kita mengungkapkan hal-hal aib ya kepada orang yang memang dibutuhkan, tapi bukan kepada semua orang. Nabi SAW tidak sampaikan di atas mimbar, kan gitu ya. Nggak sampaikan, oh Muawiyah suluk, Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Enggak, tapi hanya disampaikan kepada Fatimah saja. Nah, di sini kita bisa memahami kalau kita butuh memang ini misalnya terkait pemerintahan. Bagaimana dengan ini? Memang kita sampaikan kepada orang yang dibutuhkan saja. Nggak perlu kita sampaikan kepada khalayak ramai di media sosial. Ya, mungkin orang-orang yang memang ahli dan punya kewenangan di situ, misalnya para ulama untuk menimbang maslahat ini, untuk mempelajari ini, atau orang yang memang masalah ekonomi misalnya dia punya ilmu di situ, kemudian harus dilihat kondisi yang sekarang terjadi, itu memang dibutuhkan, boleh silakan. Tapi kemudian poin yang kedua yaitu kita selama masih bisa menyampaikan dengan bahasa yang tidak terang-terangan, itu kita lakukan. Lihat Nabi SAW tadi. Nabi mengatakan Abu Jaham itu adalah seorang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Pakai bahasa kiasan. Nggak langsung terang-terangan. Jadi berusaha tetap untuk menjaga kehormatan yang bersangkutan. Ya, meskipun boleh tapi tetap dijaga. Maka demikian apa yang terjadi hari ini, misalnya terkait dengan pemimpin-pemimpin kita, penguasa kita, melakukan analisa-analisa, kalau itu memang dibutuhkan dan untuk forum yang memang membutuhkan, ya silahkan. Tapi dengan niat bukan dalam rangka menjelekkan, memang untuk menyampaikan realita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais. Tapi jangan sampaikan ke khalayak ramai. Kan nggak semua orang punya kepentingan demikian. Ya. Apalagi di media sosial dia sampaikan. Siapa yang semua orang bisa baca? Sampaikan aja ke orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dengan bahasa yang tetap menjaga kehormatan. Ya, pemimpin yang zalim, dan perlu digarisbawahi, pemimpin di sini bukan presiden ya. Pemimpin ini semua yang memimpin kita. Pemimpin yang zalim itu memang dia zalim. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Adil. Kalau kita ya ada pemimpin yang zalim, kemudian kita bereaksi dengan reaksi yang berlebihan, yang akhirnya kita mendolimi dia, Allah akan balas kita juga. Berarti kita yang tadinya didolimi sekarang berubah mendolimi. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Makanya dahulu ada seorang pemimpin gubernur Irak di zaman kekhilafahan Umayyah, namanya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Bapak Ibu bisa baca sirahnya ya, biografinya. Ini seorang pemimpin yang benar-benar zalim nih. Yang mana kepala-kepala manusia itu digantung di pasar-pasar, Pak. Ya, di tempat keramaian untuk membuat orang takut supaya tidak ada pemberontakan. Darah itu sangat-sangat murah bagi dia. Banyak diantaranya dia membunuh para sahabat, Abdullah bin Zubair. Ini memang benar pemimpin yang zalim, tapi dia masih muslim. Nah, ketika dia sudah mati, ada seorang pemuda kemudian mencela habis-habisan Al-Hajjaj ini. Maka seorang ulama namanya Ibnu Sirin itu mengatakan kepada si pemuda ini, wahai anak muda, buat apa kamu mencela si Hajjaj yang sudah mati? Dia sudah menghadap dengan Allah, kepada Allah dengan amalannya. Kalau dia berbuat baik, dia akan mendapati kebaikannya. Kalau dia berbuat zalim, berbuat buruk, dia akan mendapati kezalimannya. Ya. Sedangkan kamu, kalau kamu mengatakan mencela dia habis-habisan, membongkar keburukannya, kemudian mengata-ngatai dia sudah mati, Allah Maha Adil. Allah nanti akan memberikan balasan kebaikan kepada Hajjaj dari kamu. Dari kamu.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hati-hati. Kita ini sudah sulit beramal, Pak. Sudah sulit, kita sudah capek beribadah, masa kita ingin memberikan pahala kita kepada orang. Kemudian setan itu lihai. Memang nih orang zalimi kita nih. Kemudian kita respon berlebihan, akhirnya kita yang jadi zalim juga. Akhirnya apa? Nanti pahala kita akan transfer ke dia. Pemimpin yang zalim. Kemudian kita gibahi. Kita kata-katain di media sosial misalnya. Kita buat postingan. Ingat Allah Maha Adil. Ya, orang yang zalim ya nanti akan dibalas dengan kezalimannya. Makanya Bapak Ibu sekalian kita harus hati-hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Terima Mas, kasih kalau boleh Ustaz. satu Pak Mas. Aduh, udah lebih 20 menit. Bisa tambah sedikit. Satu orang terakhir nih Ustadz yang Baik, ini lagi. terakhir ya Pak ya. Terakhir banget. Baik, Ini terakhir sekali. Silakan Pak Dr. Akib. Terima kasih Pak Mas. Ustadz Zahir, menarik sekali pagi ini Pak Ustadz. Ada 3 pilar utama tadi yang Bapak sampaikan agar kita diselamat dan husnul khotimah. Akidah, ibadah, dan muamalah. Semuanya harus baik. Semuanya harus baik. Dan yang paling penting tadi katanya akidah. Tapi kami melihat juga aspek muamalah ini penting sekali Pak Ustadz. Ada beberapa hal yang menghalangi kita masuk surga. Meskipun katakanlah misalnya akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi muamalahnya, maaf saya pernah mendengar kalau ada kesombongan sekecil apapun, kita tidak akan tercium bau surga gitu. Nah, aspek kesombongan ini mungkin apakah nantinya menjadi ria atau menjadi ujub dalam kita beribadah, itu menjadi sangat penting juga barangkali dari aspek muamalahnya. Itu yang pertama. Kedua, eh, definisi operasional bid'ah Pak Ustadz. Ini yang sekarang ini masih rancu kalau menurut apakah itu aspek usuluddin atau juga aspek furuuddin. Mohon penjelasan Pak Ustadz supaya kita, karena tadi definisi tentang kolbun salim itu hati yang bersih dan terbebas dari bid'ah. Nah, bid'ah ini yang seperti apa yang nggak boleh benar-benar supaya kita termasuk kolbun salim Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa baik. panjang. Pertanyaan yang bagus sekali, tapi jawabannya panjang sekali ini. Makanya. Saya jawab dengan singkat. Yang pertama, manhaj seorang Muslim tadi, ya, kita buat lagi tadi. Manhaj seorang Muslim itu dia harus baik 3 perkaranya. Ya, Yang pertama adalah akidah, yang kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. ya. Semua ini kalau Penting. nggak baik, maka orang itu akan terancam masuk neraka. Ya. Ya, Orang baik akidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya gak baik, masuk neraka. oh, ya, ya, Ini disebutkan di dalam hadis. ya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dakhalatimra'atun an-nar fi hirratin. Seorang wanita itu masuk neraka gara-gara seekor kucing. Masya Allah. Masya Dia Allah. punya kucing, dia kurung, tidak dia beri makan. Kalau dia lepaskan, dia bisa makan, cari makan sendiri, tapi dia tidak lepaskan. Akhirnya mati. Maka dia Ya, masuk neraka gara-gara hal tersebut. Berarti kan akhlaknya kepada, bukan manusia nih, kepada binatang nih. Pada kucing itu bisa menyebabkan seorang masuk neraka. subhanallah. Sekalipun akidah dan ibadahnya benar. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikatakan, wahai Nabi ya Rasulullah, si fulanah itu dia rajin puasanya, banyak sedekahnya, puasa dan sedekah sunnah di sini maknanya. Ya, berarti si fulanah ini dia itu akidahnya benar, kemudian ibadahnya banyak. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia lakukan. Tapi kata para sahabat, tapi sayangnya si fulanah ini lisannya sering menyakiti tetangganya. Lisannya itu nyelekit, pedas, tajam. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada kebaikan padanya, dia di neraka.
Ini menunjukkan pada kita Betul. bahwasanya akhlak yang buruk itu menyebabkan orang masuk neraka. Betul. Ibadah yang buruk juga bisa menyebabkan orang masuk neraka. Ya, ya. Semua yang kita sebutkan ini, baik akidah, ibadah, kalau rusak masuk neraka. Tapi kalau kita rincikan lagi, kalau orang itu akhlaknya buruk, dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Hmm. Ibadahnya buruk, ya dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau akidahnya yang rusak, dia masuk neraka, kekal dalam neraka. Makanya ini menjadi penting, itu akidah ini, meskipun semuanya penting. Meskipun Ya. semuanya penting. Baik. Dan terkait dengan kesombongan dan riya, itu sebenarnya akhlak, tapi kaitannya dengan akidah. Oh. Sombong itu bagian dari kesyirikan. Ya, kenapa kok syirik sombong itu? Karena sombong itu hanya sifat Allah. Allah yang harus sombong. Nggak boleh makhluk yang sombong. Maka ketika ada makhluk yang sombong berarti dia menyekutukan Allah. Seolah dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah. Makanya Allah mengatakan tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Kesombongan itu syirik. Riya juga sama. Riya itu adalah syirik. Jadi dia akhlak juga masuk ke dalam akidah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bid'ah. Bid'ah ini sebenarnya pembahasannya panjang. Mungkin bisa buat daurah tersendiri. Tapi secara singkat, Baik. bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan, sesuatu yang baru, yang tidak ada diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama. Jadi bid'ah itu ada dua. Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, bid'ah. Dan dia terbagi menjadi dua, dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Ya. Dalam perkara dunia sesuatu yang baru. Dalam perkara dunia kita sebut saja pesawat, mobil, Zoom misalnya yang sedang kita pakai ini, ya tablet atau handphone dan seterusnya, ini adalah bid'ah, benar, bid'ah. Sesuatu yang baru. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bid'ah yang beliau sebut dalam hadis, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu bid'ah dalam agama ini. Bukan dalam masalah dunia. Dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Dari dalil yang lain. Nabi mengatakan, kalau dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, maka kembalikanlah kepadaku. Namun kalau perkara tersebut perkara murni dunia, itu terserah kalian. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham terhadap masalah dunia kalian. Bahkan contoh prakteknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil strategi perang Khandaq. Ini kan masalah bid'ah, ini kan nggak ada bid'ah. Siapa yang buat bid'ahnya ini? Perang Khandaq. Khandaq ini artinya parit, ya. Parit. Ini berasal dari Persia. Jadi Salman. ketika datang informasi bahwasanya Madinah akan diserang oleh orang-orang musyrik dengan sekutunya, jumlahnya banyak, Nabi bermusyawarah bagaimana kita dalam menghadapi mereka. Maka bangun Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kan dari Persia kan. Dia bilang, wahai Rasul, kita dahulu, kalau kami dahulu di Persia, kalau musuh kami banyak, jumlah kami sedikit, yang kiranya kami tidak bisa menghadapi secara langsung, kami akan kali parit. Kami akan bertahan. Diambil oleh Nabi SAW. Dia bilang, bid'ah nggak itu? Ya bid'ah, tapi dalam masalah dunia, tapi nggak apa-apa. Yang dilarang oleh Nabi SAW dalam masalah agama, bid'ah, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bid'ah dalam masalah agama ini bisa mencakup pertama akidah, bisa mencakup ibadah, dan akidah lebih parah. Contoh dalam masalah akidah itu adalah bid'ahnya orang-orang Syiah. Bid'ahnya orang-orang Syiah.
yang mana mereka meyakini bahwa yang berhak menjadi khalifah itu Ali. Bahkan sebagian Syiah yang ekstrim itu meyakini Ali Tuhan, Ali Nabi, Ali Tuhan. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang ini tidak lengkap. Ini hanya sepertiga dari Quran yang sesungguhnya. Ini bid'ah semuanya. Ya, pemikiran mereka tentang berkahnya tanah kuburan Hussein di padang Karbala, ya, batu di padang Karbala. Sekarang kita lihat orang Syiah, orang Iran itu kalau sholat kan ada batu itu, buat sujud mereka batu yang dari padang Karbala. Itu akidah bid'ah semuanya. Nggak pernah Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Jadi bid'ah ini nanti bertingkat-tingkat juga. Ada yang sampai derajat kufur, ada yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi pembahasannya banyak, tapi secara singkat demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, nggak kerasa sudah setengah jam lebih dari jadwal yang biasanya kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz, ilmunya pagi Sama-sama. ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Oh ya, saya sebentar Pak Mas. Ya. Untuk yang materi tadi, bagi Bapak Ibu yang ingin materi pembahasan kita tadi, bisa diambil di website. Saya punya website, namanya adalah maribaraja.com. Oh, Nanti saya share Ustadz, saya udah dapat. Ini artikel yang saya tulis untuk materi tadi, saya tulis tadi malam. Masya Allah. Ini artikel terbaru. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ apa yang kita bahas tadi dengan dalil-dalilnya. Wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah. Dan boleh juga artikel-artikel yang lain kita lihat ya Ustadz ya. Ya, silakan. Insya Allah nanti linknya saya kirim ke teman-teman semua. Saya udah dapat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Baik Ustadz, mungkin penutup kita berdoa pada Allah Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan tadi bermanfaat untuk kami semua Ustadz. Baik. Terima kasih. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, membuahkan amal sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin, ya Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas nikmat iman, di atas Amin. nikmat Islam, di atas nikmat berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meninggal di atas nikmat-nikmat tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih semua. Makasih Ustadz. Terima kasih Pak Mas. Saya tutup ya semuanya Bapak Ibu.